Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bertemu di hari ini. Kita kembali belajar tentang masalah akidah dan kita sudah sampai di halaman 47. Al-imanu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Baik. Kita kemarin sudah jelaskan beda nabi dan rasul. Maka di bab ini kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan beliau juga seorang rasul. Nu'minu bi anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa Abdullahi wa rasulih. Huwa Abdullahi wa rasuluh. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. Wa huwa khatamul anbiya fala nabiyya ba'dah. Wa qad balagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah seorang hamba namun beliau juga seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penghulu orang-orang pertama sampai orang-orang terakhir. Beliau adalah tokoh dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Beliau adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau lagi. Tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Dan beliau sudah menyampaikan risalahnya. Beliau sudah memberikan, menjelaskan, melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada beliau. Beliau sudah menasihati umat dan beliau sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar jihad. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk keimanan kita juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yajibu an nusaddiqahu fima akhbar bih wa nuti'uhu fima amar wa nabta'idu amma naha anhu wa zajar wa an na'budallaha ala wafqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam wa an naqtadiya bihi duna ghairi. Termasuk bentuk keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah kita membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan. Kita mentaati setiap apa yang beliau perintahkan. Kita menjauhi setiap apa yang beliau larang. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah beliau. Dan kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, panutan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat dan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan yang banyak. Termasuk juga bentuk keimanan kita kepada Nabi SAW adalah
yajibu an nuqaddima mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mahabbatil walid wal walad wa jami'an nasi kama qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Termasuk bentuk keimanan kita juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita lebih mendahulukan dalam masalah kecintaan kepada beliau daripada orang tua maupun anak kita ataupun seluruh manusia. Kita harus lebih mencintai beliau daripada orang tua, daripada anak, daripada seluruh manusia. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dia cintai daripada kedua orang tua dan anaknya dan manusia seluruhnya. Jadi termasuk mencintai beliau ini adalah ittiba dengan sunnah beliau. Ya, ittiba dengan sunnah beliau. Wa sa'adatul haqiqah wal ihtida at-tam la tahaqqaq illa bi ta'atihi. Dan yang namanya keberuntungan yang sebenar-benarnya dan bentuk menjadikan panutan yang benar-benar sempurna itu tidak akan terrealisasi kecuali dengan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang mengatakan saya cinta Nabi, kami cinta Nabi, tapi mereka malah melakukan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Nabi melarang kita buat bid'ah. Mereka buat bid'ah. Kata mereka kami cinta kepada Nabi, tapi mereka buat maulid, mereka buat Isra Mi'raj, maka ini bentuk kecintaan yang bohong. Nah, kecintaan yang sempurna itu adalah dengan cara mentaati apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian mentaati dia, kalian akan mendapat petunjuk. Wa ma'ala rasul illal balaghul mubin, dan tidaklah rasul itu kecuali dia hanya sebagai penyampai yang nyata, penyampai yang jelas. Yajibu alaina qabula ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an nanqada lisanatahu wa an naj'al hadiyahu mahalla ijlali wa ta'zim. Dan juga termasuk bentuk keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menerima setiap apa yang datang dari beliau, dari lisan-lisan beliau, dan kita jadikan ini sebagai petunjuk. Ditempatkan di tempat yang tinggi, di tempat yang layak, di tempat yang mulia. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la tajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka demi Allah tidaklah kalian beriman, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad menjadi hakim terhadap apa yang terjadi di antara mereka, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah engkau memutuskan, la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita, tidak mereka dapati di dalam diri mereka rasa sempit terhadap apa yang sudah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sebenar-benar menerima. Nah, inilah salah satu bentuk keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga salah satu bentuk keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah alaina an nuhadzira min mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam. Lianna mukhalafati amrihi sababun lil fitnah wad dalal wal adabil alim. Hendaknya kita memperingati terhadap apa saja yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena menyelisihi perintahnya akan menyebabkan munculnya fitnah, kesesatan dan adab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim." Berilah keperingatan kepada orang-orang yang menyelisihi perkara
atau apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan apa itu? Nanti mereka akan kena fitnah atau kena adab yang sangat pedih. Jadi ini bentuk-bentuk keimanan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut. Khasa'is risalatil Muhammadiyah. Kekhususan risalah Muhammad. Ya, bentuk pengkhususan kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding para rasul-rasul yang lain. Ya, apa keistimewaan risalahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, risalah Muhammadiyah khatimah li risalatis sabiqah. Ya, risalah kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah risalah penutup untuk risalah-risalah yang lainnya. Ya, kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kerasulan beliau ini adalah penutup untuk nabi-nabi dan para rasul yang lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, maka Muhammad aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu ayah salah seorang dari kalian, namun dia adalah seorang rasul, Rasulullah, dan dia adalah penutup para nabi. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, Risalatul Muhammadiyah nasikhah li risalatis sabiqah. Risalah Muhammadiyah ini menghapus semua risalah-risalah para rasul yang lainnya. Ya, syariat-syariat rasul yang lainnya. Ya, tidak berlaku lagi pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yaqbalullahu min ahadin dinan illa bittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tidak akan menerima ibadah seseorang, agama seseorang, kecuali dia harus ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yasil ahadun ila na'imil jannah illa min tariqihi. Orang tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan cara yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam akramur rusul wa ummatuhu khairul umam wa syari'atuhu akmalu syara'i. Beliau adalah rasul yang paling mulia, umatnya adalah umat yang terbaik, dan syariatnya adalah syariat yang paling sempurna. Ini bentuk keistimewaan yang kedua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal Islam madina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima dan dia di akhirat akan menjadi orang yang rugi. Demikian juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammad biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, tidaklah salah seorang pun yang mendengarku, tidaklah salah seorang dari umat ini yang mendengarku, baik dia dari bangsa Yahudi ataupun dari Nasrani, kemudian dia meninggal dan dia tidak beriman dengan aku yang diutus dengannya, melainkan dia adalah penduduk neraka. Jadi semua risalah-risalah kenabian yang dahulu dihapuskan dengan datangnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya yaitu yang keistimewaan yang ketiga. Risalah Muhammadiyah ammatun ila thaqalain al-jin wal ins. Risalah Muhammad ini meliputi kepada dua makhluk. Diberikan beban kepada dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Beda dengan rasul-rasul sebelumnya, yang mereka itu hanya mungkin kepada manusia saja. Tapi risalahnya Nabi Muhammad itu kepada dua bangsa ini, kepada bangsa jin dan kepada bangsa manusia. Jin, jika tidak ada yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia juga akan masuk ke dalam neraka. Tapi jika dia mengikuti Nabi Muhammad SAW, mereka juga akan masuk ke dalam surga.
Qala ta'ala hikayah an qaulil jin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkataan jin. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaum kami, kata para jin, serulah atau jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala. Jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala. Artinya masuk Islamlah. Ikutilah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala katakan tentang manusia, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi kabar peringatan. Nah, ini dia. Demikian juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fuddiltu 'alal anbiya bisit." Aku diberikan keistimewaan di antara para nabi dengan 6 keistimewaan. Apa itu? U'titu jawami al-kalim. Aku diberikan jawami al-kalim. Jawami al-kalim ini adalah kalimat yang sedikit tapi maknanya sangat luas sekali. Manfaatnya sangat besar sekali. Itu jawami kalim. Wa nusirtu birra'ab. Dan ya aku ditolong. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa uhiltu li wa uhiltu li al-ghanaim, dan aku dihalalkan ghanimah. Ya, para nabi-nabi sebelumnya ghanimah tidak halal untuk mereka. Harta rampasan perang tidak halal untuk mereka. Ketika mereka berperang, mereka mendapatkan harta itu ya musnah dimakan api. Tapi harta rampasan perang dihalalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Wa ja'altu li arda tahuran wa masjidah. Dan aku dijadikan untukku itu tanah sebagai tempat yang suci dan masjid. Seluruh bumi ini suci dan bisa dijadikan untuk salat. Bisa dijadikan untuk salat. Ya. Kecuali kamar mandi atau WC atau kuburan atau kandangnya unta. Nah, ini yang tidak bisa dijadikan tempat sholat. Wa ursitu ilal khalqi kafah, dan aku juga diutus kepada semua makhluk, maksudnya jin dan manusia. Wa khutima bi an-nabiyun, dan pada dirikulah berakhir kenabian. Maka ini termasuk kekhususan risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, yang terakhir kita pelajarin adalah athar al-iman birrasul. Pengaruh beriman dengan para rasul. Yaitu apa pengaruhnya? Yang pertama, al-ilmu birahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi, yaitu kita bisa tahu bahwasanya Allah sayang sama hambanya, Allah ingin menolong hambanya. Bagaimana Allah ingin menolong hambanya? Allah utus Rasul kepada hambanya tersebut agar hambanya mendapatkan hidayah ke jalan yang benar. Agar para Rasul tersebut menjelaskan kepada mereka bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar. Karena akal manusia tidak akan bisa dengan sendirinya mengetahui bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali harus ada tuntunan dari para Rasul. Nah, ini dia. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Inilah nikmat yang besar. Kita dapat rezeki aja nikmat besar, kita bisa hidup senang, apalagi diutus para rasul untuk kita. Kita bisa masuk surga. Ini nikmat yang besar. Yang ketiga, kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan beliau dan memuji beliau, memuji para rasul berdasarkan sesuai dengan keadaan mereka, yaitu kita memuliakan mereka karena Allah menyuruh kita memuliakan mereka, tapi tidak kita jadikan mereka sebagai sesembahan. Kita tidak jadikan mereka sebagai sesembahan. Yang keempat, kita mengikuti risalah yang datang kepada kita, Rasul yang datang kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini
pengaruh beriman kepada para rasul. Kita cukupkan saja dulu pelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.